Oke, teman-teman, ketemu kembali dengan saya di channel Mombo TV. Untuk kali ini saya akan berbagi untuk membuat website dengan WordPress. Untuk yang pertama ya, ini WordPress saya install di offline, secara offline. Saya install di offline ya. Jadi buat teman-teman yang belum bisa menginstal WordPress secara offline, nanti teman-teman bisa membuka channel saya ya, ketik di YouTube Momombo TV gitu ya. Channelnya kira-kira seperti ini. Di sini sudah lengkap ya teman-teman sebenarnya. Cara install XAMPP ada ya. Kemudian di sini berbagai macam plugin, kemudian kustomisasi themes ya udah ada di sini. Jadi teman-teman nanti boleh yang ingin menginstal ya atau membuat website dengan WordPress nanti boleh membuka channel saya ya, dan jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Ini sudah saya isi beberapa ya. Kemudian saya mencoba login ya, login di WordPress yaitu wp admin ya, seperti ini. Kemudian saya enter. Oke teman-teman ya, ini kita sudah masuk ke login page. Ini kita login ya dengan password. Oke, kita sudah masuk. Ini namanya dashboard ya teman-teman ya, dashboard untuk WordPress ya. Kemudian yang pertama teman-teman, di sini ada menu ya, ada menu. Kemudian di dalam menu ada submenu ya. Yang pertama kita akan melakukan posting ya. Di sini ada post, kemudian add new ya, post kemudian add new. Nah di sini teman-teman, ini post page ya, di sini ya. Di sini ada berbagai macam hal yang perlu kita kustomisasi ya. Pertama judul ya. Pertama judul, kita berikan judul misalkan membuat web dengan WordPress seperti ini. Kemudian untuk isinya ya, isinya kita bisa agar lebih cepat, kita bisa copy paste aja ya, copy paste, kita isi copy paste seperti ini. Ini ya teman-teman ya. Nah di sini ada beberapa tools ya, tools. Misalkan untuk mengganti font, ukuran font, tebal, miring, ballet, numbering ya, kemudian like ya, dan seterusnya ya. Nah ini saya kira ini cukup mudah ya. Ini ada link ya, ini ada link. Nah ini fungsinya kita bisa memasukkan link, kita blok dulu seperti ini ya. Kita blok misalkan ya. Kemudian kita masukkan linknya di sini. Nah, nanti setiap kali klik yang kita blok, maka dia akan redirect ke halaman yang kita link, itu ya. Kemudian ini insert more. Ya, ini caranya cukup mudah. Ini kita display beberapa kata, beberapa kalimat ya, seperti ini misalkan ya. Kita taruh di sini, kemudian kita klik insert read more ini ya. Nah, seperti ini. Otomatis nanti yang ditampilkan di halaman pertama itu adalah tulisan yang di atas more ini ya. Selebihnya nanti di bawah ini muncul read more gitu ya. Kira-kira seperti itu.
Oke, untuk cara merapikannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya ulangi lagi ya, saya blok dulu. Nah, seperti itu ya. Teman-teman tekan Alt Shift dan C. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini saya ulang lagi. Ini saya undo, ini saya blok, kemudian Alt Shift J. Itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini saya kira cukup mudah ya, ini spesial karakter. Ini undo, keyboard shortcut. Oke, kemudian kita ke kategori teman-teman ya. Kategori saya kira cukup mudah membuatnya ya. Kategori ini untuk mengkategorikan konten kita. Misalkan ini konten tentang sport, tentang musik, tentang berita-berita politik, berita-berita sosial dan sebagainya. Ya, ini saya kira cukup mudah, kita tinggal membuat misalkan musik gitu ya. Musik. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian tag ya. Tag ini berkaitan dengan kategori dan judul ya. Nah, pemberian tag ini diupayakan mendukung untuk kategori dan judul. Jadi fungsi tag salah satunya untuk menaikkan search engine, atau untuk mengoptimasi search engine gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita isikan ini genre musiknya ya, misalkan dangdut gitu ya, misalkan ya seperti ini. Kemudian bisa diisikan yang lain ya. Kira-kira seperti itu. Semakin banyak tagnya juga sebenarnya nggak apa-apa, semakin bagus ya. Yang penting tag ini pokoknya berkaitan dengan musik dan judul. Jadi dia untuk mendukung begitu kira-kira ya. Nah, ini misalkan judulnya misalkan saya ganti seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya, musik dangdut populer di 2021. Nah, kemudian kategorinya musik dan tagnya dangdut gitu ya, atau boleh yang lain ya, boleh ditambah yang lain ya. Nah, fitur image teman-teman ya, fitur image ini biasanya kalau kita pakai itu tidak semua tema itu mendukung dengan fitur image ya. Jadi hanya tema-tema tertentu dia biasanya muncul di widgets. Jadi gambarnya bisa muncul di widgets. Kita tambahkan seperti ini misalkan. Seperti ini. Nah, ini teman-teman boleh nyoba ya, tapi tidak semua tema itu mendukung. Nah, ini di channel saya sebenarnya sudah ada ya untuk fitur image ya. Nah, nanti teman-teman boleh mencari, udah lengkap di sini ya. Oke, teman-teman, saya kira untuk post saya kira itu ya. Kemudian kita bisa ke media ya, ke media. Nah, sebenarnya media ini sudah ada tombol cepatnya ya di sini ya, di add media. Nah, add media ini fungsinya untuk kita menambahkan beberapa file ya, misalkan PDF, doc, PPT, JPEG dan sebagainya ya. Di sini kita klik kemudian upload. Nah, nanti bisa masuk ke post kita, post atau page ya. Nah, kemudian page ya, page ini fungsinya untuk membuat halaman membuat halaman di WordPress ya. Oke, untuk page ya, sebenarnya untuk cara membuatnya sebenarnya cukup mudah ya. Nah, cara membuatnya cukup mudah. Ini hampir sama dengan post tadi ya, hampir sama sebenarnya untuk cara membuatnya. Nah,
perbedaan post dengan page ini biasanya kalau page itu dia difungsikan untuk konten-konten yang misalkan statis ya. Itu kita menggunakan page ya. Jadi untuk post itu untuk news biasanya untuk berita-berita, tapi untuk page ini biasanya untuk konten yang statis. Jadi kalau kita membuat web untuk sekolah, biasanya page itu digunakan untuk visi, misi, kemudian biografi guru, kemudian surat pendirian sekolah dan sebagainya, itu menggunakan page. Tapi berita-berita yang berkaitan dengan informasi, dengan update berita sekolah, kegiatan-kegiatan guru, kegiatan siswa, nah itu menggunakan post. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya. Kemudian komen, ini komen untuk menyimpan komentar ya, kita buka komen. Nah, di sini teman-teman nanti bisa menghapus ya, mengapprove ya. Kemudian beberapa komen yang dianggap spam bisa di custom di sini ya. Kemudian ini plugin teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman install plugin nanti muncul seperti ini. Tapi kalau baru install biasanya nggak ada ya. Ini install plugin ya. Nah, kemudian kita turun lagi, kita ke Appearance ya. Ke Appearance. Nah, nanti teman-teman nanti sering sekali kalau menggunakan WordPress sering sekali ya, nanti sering sekali ke sini, ke menu Appearance ini ya. Pertama themes ya. Themes. Nah, theme ini biasanya pemilihan theme ini adalah salah satu pemilihan yang paling lama ya. Jadi kadang-kadang kita harus menggonta-ganti pilihan ini. Namun di channel saya sekali lagi ya teman-teman ya, ini sudah saya tampilkan beberapa, misalkan ini ya, education theme Enlighten WordPress ya. Ini tema bisa teman-teman lihat nanti ya. Kemudian newspaper X ini juga custom tema. Kemudian ada lagi ya teman-teman ya, ini WordPress theme ya. Ini juga ada. Ini nanti teman-teman boleh melihat ya di sini ya, salah satunya boleh dipilih kalau memang cocok ya. Oke, itu untuk tema ya. Untuk pemilihannya sebenarnya cukup mudah ya. Kita tinggal klik saja. Atau barangkali kalau kita mau add new, tapi dengan catatan add new ini lebih enak ya, kita lebih enak kalau posisinya online ya. Jadi posisi online ya, itu lebih enak ya. Nanti bisa keluar semua. Tapi kalau kita posisi komputer kita tidak terkoneksi dengan internet, ya memang nggak bisa tidak bisa seenak ini ya. Jadi kalau kita posisinya harus online itu ya. Kemudian custom ini masih berkaitan dengan nih ya, sub menu custom ini masih berkaitan dengan themes ya. Masih berkaitan dengan themes ya. Di sini ada cukup banyak beda tema, biasanya juga beda untuk settingannya ya. Misalkan kita mengatur menu ya, mengatur header, kemudian mengatur warna pada background ya, pada header, pada footer, kemudian ada site identity ini untuk mengganti judul dan tagline ya, dan seterusnya ya. Namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan karena setiap tema nanti custom di sini ini beda. Nah, itu masalahnya ya. Jadi beda, customnya beda. Kemudian kita ke widgets. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Di widgets ini penting sekali ya. Nah, widget ini teman-teman ada sidebar ya. Jadi sidebar itu saya tampilkan dulu ya. Sidebar itu biasanya posisinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya. Biasanya ya. Nah, ini namanya sidebar teman-teman ya. Jadi yang untuk menempatkan plugin, misalkan search, recent post, page, ini namanya sidebar teman-teman ya. Jadi dia bisa diletakkan di posisi sebelah
kanan atau sebelah kiri ya. Gitu ya teman-teman ya. Itu sidebar ya. Nah, kemudian cara menggunakannya cukup mudah teman-teman ya. Ini kalau misalnya sudah ada, kita mau hapus ya. Ini posisinya page. Nah, di sini juga ada page. Itu ya teman-teman ya. Kalau di sini di pertama ada search. Nah, di sini juga ada search gitu teman-teman ya. Misalkan saya mau hapus yang page ya. Saya mau hapus dulu yang page, saya delete. Nah, seperti itu ya. Di sana juga akan terdelete begitu teman-teman ya. Misalkan meta ini saya delete. Nah, di sana pun juga akan terdelete, terhapus. Itu ya teman-teman ya. Untuk cukup mudah menghapusnya. Kemudian bagaimana cara menambah sekarang ya? Cara menambahnya cukup mudah ya. Misalkan kita pilih kita tambahkan lagi page yang kita hapus tadi ya. Ini kita cukup sidebar, kemudian beberapa kasus tertentu misalkan seperti tema yang lebih lengkap itu nanti dia ada footer. Di sini ada footer. Jadi kita bisa menempatkan page ini di footer misalkan ya. Memang kalau kita kebutuhan kita seperti itu misalkan. Nah, ini kita add widgets. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian ini bisa di balik-balik teman-teman, bisa tarik ke atas, tarik ke bawah seperti ini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Cukup mudah ya untuk penggunaan widgets. Di sini ada berbagai macam image, teks ya. Teks ya, ini juga sudah saya bahas di channel saya beberapa fungsi-fungsinya. Oke ya teman-teman, kita sampai di membuat menu ya. Kita masuk ke appearance lalu ke menu. Nih, appearance, menu. Nah, menu teman-teman biasanya di sini ada membuat menu dan submenu ya. Jadi ini menu, kemudian ini submenu. Nah, ini kalau sudah jadi kira-kira seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, ada seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Kita mulai, caranya membuatnya cukup mudah. Yang pertama, bagaimana caranya membuat menu ya, membuat menu terlebih dahulu ya. Ini kalau misalkan ini bentuknya page ya, ini caranya seperti ini, teman-teman ya. Ini misalkan kita membuat home ya, berarti di sini kita harus nyari page-nya home. Nah, home ini kita langsung kita pilih lalu kita add to menu. Nah, itu sudah selesai. Nah, maka ini jadi page kita jadikan menu home ya. Jadi home page-nya home kita jadikan menu. Itu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian untuk menghapusnya saya hapus dulu. Kemudian semua bisa, post juga bisa, teman-teman ya. Caranya sama ya. Jadi kalau post mau dijadikan menu itu juga bisa. Nah, lalu bagaimana cara membuat misalkan seperti ini? Karena akademik ini bukan post, juga bukan page. Jadi bukan post, bukan page ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Caranya kita pakai, biasanya saya pakai custom link. Biasanya saya pakai custom link. Caranya untuk ini URL-nya ini saya kasih tanda pagar ya, teman-teman ya. Saya kasih tanda pagar seperti ini. Kemudian misalkan di sini saya kasih nama profil gitu, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Ini lalu saya add menu. Nah, ini jadi menu, teman-teman. Nah, kemudian misalkan sub menu dari profil ini apa? Misalkan visi gitu, misi gitu ya, teman-teman ya. Misalkan saya ambil salah satu, anggap saya staff ya, teman-teman ya. Staff ini saya add to menu.
Nah, otomatis teman-teman dia akan berada di bawahnya profil, tapi dia statusnya masih sebagai menu, bukan submenu. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini kita geser agak ke kanan. Nah, seperti itu. Maka dia akan berubah jadi sub item atau sub menu. Sub menu dari apa? Sub menu dari profil. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan menu nanti sub itemnya juga adalah bisa lagi teman-teman. Jadi tinggal digeser ke kanannya gitu. Oke, saya kira untuk pembuatan menu cukup mudah ya teman-teman ya, cukup mudah. Kemudian kita ke plugin. Ini untuk install plugin teman-teman ya. Ini plugin untuk install plugin. Jadi teman-teman tinggal add new. Oh, jangan lupa di save tadi ya, jangan lupa di save. Oke, kita ke plugin lagi, plugin, add new, kemudian upload plugin. Upload plugin ini bisa diinstal secara offline ataupun secara online. Kemudian user, teman-teman, saya kira cukup mudah ya ini. Ini untuk menambah multi user, tapi saran saya jangan terlalu banyak, teman-teman ya. Jangan terlalu banyak. Sebenarnya kalau satu udah bisa, tidak perlu ditambah lagi. Oke, teman-teman, kita sampai di setting ya, sampai di setting. Ini biasanya setting ada general ya, general. Ini general setting. Di sini teman-teman bisa ganti site title, tagline dan seterusnya ya. Bisa mengganti site title dan seterusnya. Ada language ya. Ini bisa diganti semuanya. Di bawahnya ada writing. Ada writing setting. Ini saya jarang sekali pakai ya ini. Kemudian reading ya, barangkali ya ini sering dipakai juga, jumlah postnya ya. Ini kemudian di sini kalau teman-teman membuat web statik terutama, nah ini web statik perlu ya. Ini teman-teman nanti bisa mencari web statik ya di channel saya ya. Jangan lupa buka Momo TV dan jangan lupa di subscribe. Itu ada teman-teman ya. Jadi kemudian udah ada ya. Silahkan nanti dicari teman-teman. Oke, kemudian discussion media permaling ini jarang saya pakai. Linkweight ini plugin teman-teman ya. Baterai saya mau habis. Language ini plugin juga, TDOchat plugin juga, WP editor ini plugin juga. Oke, teman-teman, saya kira untuk pembuatan website dengan WordPress saya kira itu ya, semoga membantu teman-teman yang ingin berencana membuat website dengan WordPress. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman subscribe, like dan share. Oke, teman-teman.